Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Nabi man sami'an nida faqabbala ibhamaihi fawada'a alaihi aynaihi wa qala marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah fa inna syafi'uhu yaumal qiyamati wa qa'iduhu fil jannah. Al hadis apa-apa. Bapak Ibu jamaah syukur rahimakumullah, kita mengetahui bahwa azan itu tidak hanya dilakukan mau sholat, tapi ada kalanya azan itu dilakukan ketika bayi lahir. Itu fungsinya azan untuk doa. Ada kalanya azan dilakukan ketika mau berangkat perang untuk keselamatan. Ada kalanya azan dilakukan ketika di liang lahat, liang kubur, saat mayat mau dimakamkan. Itu fungsinya doa. Ada kalanya azan dilakukan ketika ada angin lisus atau bencana alam. Dan ada juga azan dilakukan ketika ada saudara kita itu diganggu oleh makhluk halus, itu diadzankan. Nah, jadi fungsi azan itu banyak sekali. Nah, bagi ini kita lanjutkan manfaat dan keutamaan azan yang keenam, bagian yang kedua. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mendengar panggilan azan lalu dia mengucapkan marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, maka kelak dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan akan dituntun ke surga. Nah, ini doa. Masih banyak orang yang belum mengerti. Ketika muadzin bunyi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Yang doa seperti ini kelak di akhirat akan mendapatkan pertolongan Rasulullah dan dituntun ke surga. Nah, walaupun doa pendek, tapi di kalangan kita banyak yang belum mengerti. Ketika muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Nah, ini doa paling bagus di antara azan, akan mendapatkan syafaat dan akan dituntun Nabi ilal jannah, ke dalam surga. Yang ketujuh, idza kana waqtul adzani futihat abwabus samaa wastujibat du'a wa idza kana waqtul iqamah la turadda da'watuhu. Jadi manfaat dan keutamaan yang ketujuh,
ketika azan dikumandangkan itu langit kebuka. Dan kita mengerti langit itu jumlahnya 7. Ketika azan itu dikumandangkan, langit itu terbuka ketujuh-tujuhnya. Sama dengan ketika wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu begitu orang wukuf, di tengah-tengah itu langit terbuka. Makanya di Arafah itu doanya pasti mustajabah. Nah, azan juga begitu. Ketika azan dikumandangkan, itu semua langit jumlahnya itu dibuka semuanya oleh Allah. Buka. Nah, ini jadi rugi kalau kita di antara azan dan iqamah itu tidak kita gunakan kesempatan yang baik untuk berdoa. Nah, yang banyak kan ada azan itu kadang nggak dijawab, kadang dianggap sepele, aslinya rugi karena azan dikumandangkan langit ketujuhnya dibuka oleh Allah. Siapa yang berdoa di situ akan sampai kepada Allah. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, wastujibat doa bainal adzan wal iqamah. Manfaat dan keutamaan yang kedelapan, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah antara azan dan iqamah. Nah, makanya azan dan iqamah kita tahu versi ada yang di desa-desa itu antara azan dan iqamah agak lama. Itu menunggu jamaah. Nah, namanya petani. Nah, kalau di perumahan banyak pegawai pensiunan sehingga azannya tepat. Ya, jam setengah 12 azan. Sepiling waktu 10 menit. Kemudian sholat. Kalau di desa-desa azannya ada yang jam 12, ada yang jam 1 baru azan, nanti setengah jam berikutnya baru sholat. Loh, bagaimana Pak? Mana yang baik antara di perumahan, di kota dengan di desa? Sama-sama baik. Yang nggak baik suka sholat ya, karena dia juga sholat walaupun dia hanya membelakangkan waktu atau mengundur waktu sedikit karena jamaahnya masih di sawah. Nah, itu bedanya. Sama dengan kalau kita ke Haram. Kalau di Mekah itu selesai azan 5 menit langsung qomat di Mekah karena orang sedang tawaf. Tapi kalau di Madinah beda, selesai azan 20 sampai 25 menit baru qomat karena nunggu arba'in. Ya, ini kita ngerti. Kalau di Madinah nggak langsung. Makanya kita ngerti ada masjid yang mari azan lama, ujian dulu itu nunggu jamaah persis di Madinah. Kalau ada masjid mari azan 5 menit langsung qomat di Mekah, kedua-duanya diperbolehkan. Antara azan dan iqamah doa tidak akan ditolak. Yang terakhir, yang ke-9, manfaat dari keutamaan azan itu apa? Kata Nabi, salasatu fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluhu, imamun adilun wa muadzzinun hafidun wa qari'ul Qur'an yaqra fi kulli lailati mi'ata ayah. Nah, ini yang ke-9 kata Nabi, ada 3 golongan manusia yang berada di naungan perlindungan Allah nanti di hari kiamat. Ada 3 golongan manusia yang di hari kiamat nanti mendapat langsung perlindungan naungan dari Allah. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wa muadzzinun hafizun, yaitu orang juru adzan, muadzin. Ya, ini muadzin itu kalau ikhlas nanti dilindungi oleh Allah. Nah, makanya muadzin itu pahalanya besar. Muadzin kalau bisa semuanya orang Islam yang laki-laki harus bisa adzan.
harus bisa adzan. Satu, jagani nanti ngadani anaknya atau cucunya. Yang kedua, adzan untuk panggilan sholat. Dan yang ketiga, yang dilindungi oleh Allah di hari kiamat apa? Wa qara'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'ati ayah. Orang yang biasa baca Quran setiap malam tidak kurang dari 200 ayat. Kalau ingin mendapat perlindungan nanti di hari kiamat, setiap malam kita tidak kurang membaca Al-Quran 200 ayat, minimal 200 ayat. Itu dapat perlindungan. Jangan hanya 5 ayat, 200 ayat. Itulah Bapak Ibu 4 manfaat dan keutamaan adzan. Lanjutan dari yang kemarin adalah yang pertama, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau pas ada adzan membaca doa marhaban bidzikrillah ta'ala qurra'u bika ya Rasulullah. Yang ketujuh adalah langit kebuka untuk menunggu kita untuk minta pertolongan. Yang kedelapan, doa dikabulkan oleh Allah. Dan yang kesembilan, akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian pagi ini. Mari kita